Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita melanjutkan tentang materi bab 1 bilangan. Kalau kemarin kalian kan sudah mengenal ya yang namanya bilangan bulat. Terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Kemudian bilangan bulat itu juga memuat bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah kita sekarang tinggal melanjutkan ke subbab bilangan yang selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran. Oke, operasi hitung campuran. Yang pertama adalah pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, aturan operasi hitung campuran. Yang ketiga adalah sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Jadi tidak hanya sekedar operasi penjumlahan saja, pengurangan saja, perkalian saja, atau pembagian saja. Jadi itu bisa memuat seluruh operasi bilangan. Yang kedua, nah misalnya yang A12 kali negatif 3 kali 7, di situ memuat operasi hitung positif dan perkalian. Kemudian yang kedua, negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurangi 24. Itu operasi hitungnya ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Kemudian yang terakhir, 4 ditambah 32 tambah negatif 7 dikali 5 dikurangi negatif 9 dikali negatif 16 dikurangi 25. Itu memuat operasi penjumlahan. Penjumlahannya ada 2 ya. Kemudian perkaliannya ada 2, kemudian pengurangan. Itu yang namanya pengertian operasi hitung campuran. Yang kedua, aturan operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Oke, ingat-ingat. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kemudian yang C, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Yang D, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Oke, diapalkan itu ya untuk urutannya dalam operasi hitung campuran. Bisa dipahami ya. Yang pertama, kalau ada dalam kurung berarti yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Yang kedua, kalau ada perkalian ada penjumlahan, maka perkalian dulu baru penjumlahan. Kemudian kalau sama kuatnya perkalian sama pembagian ada semua tuh, berarti dikerjakan dari yang depan dulu. Penjumlahan ada, pengurangan ada, penjumlahan lagi ada, misalkan lebih dari satu operasi ya, maka ya tetap dikerjakan dari depan. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Negatif 20 ditambah negatif 13 dalam kurung itu ya, dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7. Operasi dalam kurung dan perkalian didahulukan. Nah, berarti yang dikerjakan dulu yang mana itu? Yang dalam kurung depan dulu. Negatif 20 ditambah negatif 13 menghasilkan negatif 33. Ya. Kemudian dibagi negatif 3, negatif 3-nya tetap ditulis karena belum dilakukan pengoperasian. Kemudian yang belakang negatif 10 dikali
negatif 7 itu menjadi negatif 70. Kemudian yang bawah pembagian sama pengurangan kan lebih kuat pembagian ya. Oleh karena itu negatif 33 dibagi negatif 3 hasilnya di bawahnya itu 11. Kemudian yang belakang tetap ditulis lagi dikurangi negatif 70 sama dengan 11. Nah itu kan yang baris ketiga kan negatif ketemu negatif. Diingat-ingat negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi 11 ditambah 70 sama dengan 81. Paham ya? Itu contohnya. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu didahulukan terlebih dahulu daripada perkalian dan pembagian jika memang penjumlahan atau pengurangan itu ada dalam kurungnya. Itu pengecualian ya. Ingat-ingat 4 aturannya tadi. Sekarang kita lanjut. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, sifat distributif itu apa sih? Nah, bisa kita lihat bersama itu. A dikalikan dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikalikan dengan B baru dijumlahkan dengan A dikalikan dengan C. Kemudian yang kedua, kalau yang atas itu distributif untuk penjumlahan ya. Kemudian yang B distributif untuk pengurangan. A dikalikan B kurangi C sama dengan A kali B dikurangkan dengan A kali C. Contoh, negatif 12 dikalikan 7 tambah 15. Itu bisa dirubah menjadi negatif 12 kali 7 ditambahkan dengan negatif 12 kali 15. Kemudian negatif 15 dikalikan negatif 9 dikurangi 8 berarti sama dengan 15 dikalikan dengan negatif 9 dikurangi 15 dikalikan 8. Contoh soal. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3, kalau seri mendapatkan 1, kalau kalah dikurangi 2 atau negatif 2. Berapakah skor atau nilai yang diperoleh tim Samba? Nah, jawabannya seperti ini. Dari 17 bertanding, 9 menang ya. 3 kali seri. Berarti kalahnya berapa kali? 5. Lah 5 itu dari mana? Kan di pertanyaannya tidak ada. Tinggal dikurangkan saja. Wong mainnya 17, menangnya 9, serinya 3. 9 tambah 3 kan berarti 12. Berarti kalahnya berapa kali? 17 kurangi 12 sama dengan 5. Paham sampai sini ya? Kemudian berapakah nilai tim Samba? Maka yang depan itu 9 itu menang. 9 kali 3. 3 itu dari mana? 3 yang tadi itu memperoleh kemenangan. Maka poinnya 3 ya kan? Ditambah 3 kali 1. 3 itu maksudnya serinya 3 kali. 1 adalah poinnya kalau seri dinilai 1. Jadi 3 kali 1. Ditambah yang terakhir kalahnya berapa kali? 5 kali.
Maka 5 kali min 2 atau negatif 2. Negatif 2-nya dari mana? Ya dari soal tadi udah ada keterangannya. Kalau kalah nilainya dikurangi 2. Dikurangi 2 kan berarti negatif 2. Oke, saya ulangi. 9 kali 3 itu untuk menang. Tambah 3 kali 1 untuk seri. Ditambah 5 kali negatif 2 untuk kalah. Kalau di total semuanya 9 kali 3 27 tambah 3 kali 1 3. 5 kali negatif 2 negatif 10. Maka 27 tambah 3 dikurangi 10 sama dengan 30 kurangi 10 sama dengan 20. Jadi skornya tim Samba adalah 20. Terima kasih. Ya, itu untuk penjelasan dari Bu Farida menggunakan PowerPoint yang berasal dari MGMP Matematika Kabupaten Cilacap. Kalian bisa mengikuti di sini ya, pelajari lagi di YouTube Bu Ida. Silakan subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng agar nanti kalau Bu Ida upload materi selanjutnya kalian bisa mengikuti langsung kalau ada pembaruan. Kemudian untuk latihan soalnya kita tetap menggunakan modul atau LKS yang kalian miliki ya. Jadi nanti untuk penjelasan seperti uji diri, uji kompetensi atau latihan soal yang ada di LKS nanti akan dijelaskan oleh Bu Ida di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.